Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan lagi, nama saya Dionysius Saveri Mardika Adiatma. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat program sederhana menggunakan Scratch dan Replit. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar lebih lanjut mengenai basic pemrograman. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tuh apa yang disebut sebagai variabel dalam sebuah pemrograman. Langsung saja. Jadi di sini kita akan membahas variabel. Jadi di sini saya akan menyampaikan alur belajar kita pada video kali ini. Jadi ini adalah belajarnya. Jadi pertama kita akan pengenalan tentang apa itu variabel. Jadi saya akan menjelaskan sedikit singkat padat dan semoga jelas tentang pengertian variabel. Kemudian dua, itu pengoperasian variabel pada Python menggunakan Scratch dan Replit. Dan yang ketiga, praktek membuat program available hard to study. Jadi nanti di pengoperasian variabel pada Python dan menggunakan Scratch dan Replit kita akan mensimulasikan secara sederhana mengenai pengaplikasian variabel ini pada sebuah program. Nah, jadi apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah sebuah entitas atau nama yang digunakan untuk menyampaikan suatu nilai atau data di dalam memori komputer sehingga nilai tersebut bisa dipanggil atau digunakan kembali di bagian program yang lain. Jadi variabel ini sendiri itu merupakan sebuah uh, sebuah nama yang akan direkam di komputer itu untuk nanti di saat kita melakukan pemrograman. Jadi kita bisa memilah tuh mana yang bisa disebut variabel. Jadi variabel itu memiliki perintah yang berbeda nanti. Jadi kita bisa memanfaatkan variabel itu untuk membuat macam-macam perintah yang berbeda di setiap variabelnya. Jadi ini ada gambaran, saya akan menjelaskan secara singkat ya. Variabel itu kita bisa analogikan seperti diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri, misalkan saya. Jadi di pribadi kita sendiri itu kan pasti kita punya nama. Kemudian kita punya umur, dan kita punya makanan kesukaan. Jadi nama, umur, dan makanan kesukaan ini adalah variabel yang kita miliki di dalam pribadi kita. Jadi kita sebagai wadah dan nama, umur, makanan kesukaan itu sebagai variabelnya. Jadi misalkan kita ditanya nih, nama kamu siapa? Jadi sudah terprogram secara jelas tuh. Nama saya adalah Dionysius Saveri Mardika Adiatma dan umur saya 19 tahun. Dan makanan kesukaan saya nasi ruwet pastu. Spesifik ya, pastu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Langsung lanjut. Maaf. Jadi kesimpulannya, jadi variabel adalah merupakan sebuah nama yang nama itu akan nanti terbentuk di dalam suatu memori yang akan diaplikasikan dalam suatu program. Jadi kita akan komputasikan memori tersebut dalam suatu program sehingga komputer akan merekam itu setiap variabel-variabel itu menjadi sebuah memori dan nanti memori-memori tersebut bisa suatu saat kita panggil untuk membuat program dengan perintah yang berbeda. Jadi seperti itu. Dan mari kita coba langsung saja guys. Oke, jadi kita Oke, jadi kita sudah sampai di Scratch ya teman-teman. Jadi ini sudah bisa tampil halaman Scratch yang kemarin sudah kita buat dan oke, langkah pertama seperti kemarin ya, kita namain project kita dulu ya teman-teman. Jadi pada kali ini saya akan menamai project saya dengan
belajar variabel. Oke. Jadi seperti kemarin kan kita kan belum menerapkan apa yang namanya variabel ya teman-teman. Jadi kita masih eh, cuma drag and drop aja itu. Jadi misalkan gue naik klik, terus ya kemarin sudah ada variabel tapi cuma satu variabel doang. Jadi kayak misalkan kayak nama kita dan semacamnya. Misalkan kemarin kan enggak, saya buka program kita yang kemarin. Jadi ini ya teman-teman, ini kemarin ada project cooking pastanya kita. Jadi di sini kan cuma kita perintah say aja ya. Jadi kita akan menerapkan sebuah variabel dalam program kita kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi untuk membuat variabel di Scratch ini kita harus mengenalkan dulu programnya bahwa kita tuh ingin membuat variabel. Jadi cara kita membuat variabel itu ada di pilihan variabel di sini. Ya, jadi ini ada set variable, change my variable by, save my variable by. Dan kita bisa membuat variabel itu di sini ya teman-teman. Misalkan kita akan membuat variabelnya nama pengguna gitu aja. Ya. Jadi ada ini nih, udah ada nama pengguna baru. Jadi variabel yang udah terset itu yang variabel pertama itu nama pengguna. Jadi untuk menggunakan si variabel ini kita bisa menggunakan blok maaf, menggunakan blok di sini untuk membuat nama variabel kita. Ada di sini ada nama pengguna. Jadi untuk mengatur nama pengguna kita, misalkan ya nama pengguna, terus kita akan atur nama pengguna kita menjadi biar jangan diam lah ya, Budi. Jadi misalkan kita ini kan, jadi sudah terset nama penggunanya Budi. Misalkan kemudian kita say variabel nama pengguna dan kita akan run Budi. Jadi si sprite ini akan mengatakan Budi sesuai perintah yang kita sudah buat ya. Jadi kita set nama pengguna ke Budi dan kemudian kita perintahkan untuk program tersebut mengatakan nama variabel yang sudah kita buat tadi, Budi, nama pengguna. Jadi otomatis program kita akan mengatakan Budi. Jadi seperti itu. Oke, kita coba membuat variabel lain ya. Jadi kita bisa di Scratch ini kita bisa nggak hanya di Scratch sih, kita di pemrograman ini bisa membuat sebanyak mungkin variabel yang bisa teman-teman mau dan teman-teman buat ya. Jadi misalkan kita akan buat variabel baru lagi, misalkan kita akan buat umur pengguna. Dan kita bisa set di sini umur pengguna tuh misalkan Budi ini berumur 65 tahun ya, sudah tua ya. Jadi kita bisa ini kita buang dulu aja. Jadi nanti di program ini akan terset. Jadi untuk nama pengguna itu akan set menjadi Budi. Jadi variabel itu nama penggunanya dan Budi itu spesifik variabelnya. Jadi Budi, nama pengguna Budi dan untuk umur pengguna adalah 65. Jadi kita akan membuat nanti program di mana Budi ini akan berumur 65 tahun. Oke, sudah set ini nama pengguna. Kemudian kita bisa set variabel lagi. Kita bisa bikin variabel lain. Apa nih teman-teman? Misalkan variabelnya makanan kesukaannya.
makanan kesukaan. Oke. Jadi kita akan set makanan kesukaan ini menjadi, misalkan apa ya, makanan kesukaannya nasi goreng gitu ya, nasi goreng. Jadi kita akan membuat spreadnya mengatakan Budi suka makan, Budi berumur 65 tahun dan suka makan nasi goreng. Jadi seperti itu teman-teman. Aduh. Jadi seperti ini. Kemudian kita bisa eh, misalkan kita akan membuat karakter ini akan say hello. Saya ini nanti Budi ya. Kita bisa motor ini kita gabungkan ya. Join Apple nama, terus kita, jadi kita akan membuat karakter ini, sprite ini akan mengatakan Budi 65, tapi karena ini belum kita set ya, jadi kita akan membuat si sprite ini mengatakan variabel kita semua dulu ya. Jadi saya nama pengguna, kemudian umur pengguna, pengguna dan makanan kesukaan. Nah, kita akan lihat bagaimana program ini berjalan. Budi 65 nasi goreng. Ini karena saya lupa kasih spasi dulu. Nah, Budi 65 nasi goreng. Jadi kita membuat spread ini mengatakan Budi 65 nasi goreng. Jadi seperti itu. Kita bisa memanggil semua variabel yang sudah kita set tadi. Dan kita akan membuat program ini menjadi lebih terstruktur lagi, teman-teman. Karena ini kan nggak mungkin kita tiba-tiba Budi 65 nasi goreng. 65 itu maksudnya apa? Jadi kita akan membuat program ulang ya, teman-teman. Jadi kita akan hapus ini. Dan kita akan membuat si sprite ini berinteraksi dengan kita. And wait. Dan kemudian kita akan membuat answer-nya. Oke, kita akan membuat Budi ini sebagai answer-nya ya nanti ya. Kita akan tanya siapa namamu. Kemudian kita akan baik. Dua detik dan kita kasih lalu kita akan menyapa halo nama pengguna.
Jadi seperti itu. Mari kita coba run program ini ya teman. Jadi siapa namamu, kita akan masukkan Budi. Oh, maaf. Masukkan Budi. Halo Budi. Jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa uh, masukkan si set nama pengguna ini menjadi sebuah jawaban yang kemudian nanti akan dipanggil ulang oleh si programnya ini di sini ya, di perintah say join hello di. Jadi kita bisa misalkan kita bisa buat sebuah variabel baru misalkan ya prediksi umur Budi ke depannya ya. Jadi kita bisa bikin variabel di sini di masa depan. Jadi kita bisa buat variabel baru di sini, umur Budi di masa depan. Kita bisa membuat sebuah kalkulasi di sini ya dengan di operator di sini. Misalkan kita masukkan di ini ya teman, apa namanya? Ditambah ini ya. Jadi kita akan membuat prediksi umur Budi di masa depan. Misalkan ber, ber, kita tanya gini aja ya. Oke, saya tebak. Oh, serius. Ini kita delete dulu ya. Ini masa depan. Jadi kita caranya set ini kita masukkan ke variabel sebelumnya. Jadi misalkan umur Budi di masa depan. Jadi umur Budi di masa depan, umur Budi sekarang kan 65 tahun. Jadi kita untuk membuat umur Budi di masa depan itu kan otomatis 65-nya ini kita tambahkan. Jadi umur pengguna kita taruh di sini dulu. Ditambah umur Budi di masa depan. Maaf. Jadi maaf salah. Jadi gini ya teman-teman. Jadi umur Budi di masa depan kan itu kan umurnya sekarang tambah umur yang udah depan. Jadi kita misalkan umur Budi 10 tahun lagi ya. Misalkan berarti 10 tahun kita tambah 10 ya. Jadi program ini akan mengkalkulasikan nanti umur Budi di 10 tahun lagi. Jadi misalkan seperti ini, terus kita buat eh, misalkan kita tunggu dulu ya. Kita wait 3 second, kemudian kita akan buat si sprite-nya mengatakan hello, katakan ini dengan join di sini. Lalu dan saya 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 coba umur kamu di 10 tahun lagi adalah, nah kita masukkan ini di umur Budi di masa depan seperti ini ya teman-teman, umur Budi di masa depan. Nah, biar ada tambahan kata-kata tahunnya kita bisa nambahin ini lagi di umur Budi di masa depannya ini. Tahun, oke.
Oke, kita akan coba run programnya ini ya teman-teman. Siapa namamu? Budi. Lalu Budi, saya tebak umur kamu di 10 tahun lagi adalah 75 tahun. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cuma tadi ada sedikit error ya di nama pengguna ini. Jadi nggak terset nama pengguna ini. Sebentar. Oke, jadi seperti ini ya program yang sudah saya susun. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan coba eh, run program ini ya. Coba siapa namamu? Tulis Budi. Halo Budi. Halo Budi, saya tebak umur kamu di 10 tahun lagi adalah 75 tahun. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penerapan variabel di skala sini. Dan kita akan lanjut penjelasan uh, lanjut ke replik. Nah teman-teman ada yang kelupaan tadi sedikit. Jadi di replik ini kalian juga bisa menemukan sebuah fitur di mana kita bisa menambahkan sebuah komen di dalam uh, blok-bloknya ini ya. Jadi caranya ini kita bisa klik kanan ini dan kita bisa add comment. Nah di komen ini kita bisa menut apapun ya, misalkan uh, nama pengguna. Jadi fungsi komen ini untuk memudahkan di mana kita menandai, istilahnya kita menandai, misalkan kayak siapa namamu, kita jawab ini dengan nama pengguna. Jadi ini memudahkan kedepannya untuk kalian jika kalian ingin melakukan pemrograman supaya kalian ini lebih terstruktur ya. Jadi dan memudahkan kalian juga untuk mengingat. Jadi sehingga program kalian ini bisa terlihat lebih terstruktur ya teman-teman. Untuk pengingat aja sini sebenarnya gunanya. Oke lanjut kita ke replik. Oke kita sudah sampai di replik ya teman-teman. Jadi kita sudah pada tampilan replik dan jadi seperti di scratch tadi kita juga bisa menambahkan blok blok komen ini
blok komen ini untuk menjadi penanda atau pengingat kita pada saat melakukan pemrograman. Kita bisa aplikasikan juga ini pada Python ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaplikasikan blok komen ini dengan cara menambahkan pagar ini, kemudian kita bisa ketik bla 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 gitu. Jadi seperti ini kita sudah tandai. Jadi kita akan membuat program seperti di Scratch tadi. Kita akan tanya nama pengguna, kemudian kita akan tanya umur pengguna, dan tampilkan nama dan umur pengguna dalam 10 tahun ke depan. Jadi langsung saja kita buat. Jadi untuk memudahkan kita bisa uh, membuat programnya ini di bawah dari komennya ini kan. Jadi misalkan gini, kita bisa siapa nama Anda, kemudian kita akan print lalu terus terus seru. Oke, jadi di blok komen ini nanti kita akan menanyakan nama pengguna dan akan dijawab tuh nama pengguna kita. Kemudian uh, kita akan lanjut ke tanya umur pengguna ya. Jadi kita akan masukkan variabelnya dulu. Jadi kita akan masukkan kita akan menanyakan seperti ini. Kemudian kita akan melanjutkan. Hmm, kita akan masukkan variabel untuk umur di masa depannya ya. Jadi uh, karena kita akan buat ini 10 tahun, jadi akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan tampilkan umur pengguna dalam 10 tahun ke depan. Jadi kita akan masukkan uh, pada pada 10 tahun lagi.
umur Anda akan menjadi menjadi eh, kita akan masukkan string ya untuk fungsi dari string ini akan berguna untuk mengaitkan ya teman-teman. Di umur masa depan karena kita sudah masukkan variabelnya ini umur masa depan kemudian umur penggunaan ke 10. Jadi umur oke. Jadi kita akan coba run programnya ini ya teman-teman. Jadi ini komen ini tidak akan masuk ke dalam program karena ini hanya sebagai penanda saat kita melakukan input kodenya ini ya teman-teman. Jadi tidak akan masuk ke dalam program. Jadi kita akan coba langsung ya. Oke, setelah nah di sini kita ini saya ada salah nulis ya teman-teman. Di sini ada penjelasannya kalau saya tetap kelebihan memberikan kurung tutup di sini. Jadi kita akan langsung saja saya hapus dan kita akan langsung saja merun programnya. Siapa nama Anda? Kita akan langsung tulis. Ya. Lalu Dion, berapa umur Anda? Saya akan jawab umur saya sekarang ya. 19. Pada 10 tahun lagi umur Anda akan menjadi 29. 29 ya teman-teman, ini 29 karena kita uh, ingin menambahkan tahun ya. Oke, kita akan coba run program ini. Oh, di sini saya ada salah lagi. Bagian. Oke, siapa nama Anda? Dion. Berapa umur Anda? 19. Pada 10 tahun lagi umur Anda akan menjadi 29 tahun. Jadi kurang lebih penerapan variabel itu seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut pada bagian challenge project. Jadi di challenge project ini kita akan membuat sebuah um, available hard to study. Jadi kita akan membuat sebuah program di mana kita akan menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari untuk menghitung ya teman-teman. Jadi beberapa jam yang bisa kita gunakan untuk belajar. Di sini ada sleeping sleeping hours, working hours, relaxing hours. Jadi ini kita akan aplikasikan ini semua. Tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah algoritmanya ini dalam notepad ya. Jadi kita akan membuat algoritmanya ini menggunakan teks, hanya teks. Langsung saja. Oke, jika kalau sudah teman-teman bisa membuat sebuah panduan untuk nanti teman-teman membuat program di Notes yang nanti kemudian kita bisa masukkan ke aplikasi Scratch-nya ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sebentar. Kita akan untuk memudahkan kita membuat program, jadi kita akan mengcopy semua step satu. Nah, ini teman-teman. Jadi kita akan sudah membuat ini.
kita untuk minimize-nya. Jadi kita akan membuat program kita sesuai dengan prosedurnya ini. Jadi yang pertama, tanyakan berapa jam tidur dan masukkan. Kita akan, jadi sebelum kita mengikuti instruksi ini, kita akan membuat variabelnya dulu ya teman-teman. Jadi ini akan oke. Selanjutnya kita akan lanjut kepada challenge project-nya itu. Jadi untuk langkah pertama sesuai instruksinya ini, teman-teman kan disuruh untuk menyiapkan pertama ini create algorithm just a text. Jadi teman-teman bisa membuat algoritma perancangan programnya itu di sebuah teks di mana saja teman-teman bisa tersebut. Cuma dari sini menggunakan Notepad ya teman-teman. Jadi kita akan mengcopy step satunya ini ke dalam Scratch supaya memudahkan kita untuk membuat instruksi di kodenya tersebut. Oke. Ya, sekarang naik klik, kita akan komen di sini. Nah, di sini perintah yang akan kita gunakan sebagai pemandu, di mana kita akan membuat programnya ini. Jadi, langkah pertama kita membuat variabelnya dulu ya teman-teman, seperti tadi. Jadi, saya akan membuat variabel jam tidur ya, jam tidur. Jadi, jam tidur ini kita akan membuat variabelnya ini jam tidur, dan kita akan buat lagi yaitu jam bekerja, jam sesuai ini tanyakan berapa jam untuk bekerja, kemudian yang terakhir itu jam untuk bersantai, jam bersantai. Oke, jadi kita sudah punya 3 variabel jam di sini. Jadi kita akan memanfaatkan variabelnya ini untuk menghitung berapa jam yang bisa tersisa untuk kita untuk belajar ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan pertama kita akan menanyakan berapa jam kamu tidur, dan nanti perintah ini akan dijawab dengan ini set jam tidur menjadi jawabannya. Jadi nanti ini akan kita set menjadi jawabannya. Jadi jam tidur nanti akan kita set menjadi jawabannya. Kemudian kita akan tanyakan lagi berapa jam untuk bekerja. Dan kemudian untuk men-set jawabannya itu kita juga sama menggunakan set ini. Kemudian kita pilih jam bekerja dan kita set jam bekerja ini menjadi jawaban. Jadi untuk setiap pertanyaan nanti jawabannya ini tergantung dari variabel yang kita pilih ya teman-teman. Dan kemudian yang terakhir kita tanyakan berapa jam untuk bersantai. Jam. Berapa jam yang kamu inginkan untuk bersantai. Dan kita akan variabel jam bersantai, jam bersantai itu
Saya bilang ini quick answer. Jadi nanti kita akan mendapatkan 3 jawaban. Dan untuk menjawab available hoursnya, jam yang masih tersedia, kita buat sebuah variabel baru lagi yaitu jam tersedia. Jadi jam tersedia, variabel jam tersedia ini nanti kita akan gunakan sebagai uh, jam untuk jam untuk ini ya, jam untuk belajar. Jadi kita akan um, set jam tersedia tuh, karena ini kita ingin mengkalkulasikan, jadi kita akan menggunakan minus ya teman, operasi minus, karena uh, di 24 jam kita akan dikurangi dari jam-jam tidur, jam bekerja, jam bersantai, dan kita akan memperoleh sisanya jam untuk belajar ya teman-teman. Dan dikarenakan kita tidak bisa melakukan operasi pengurangan secara beruntun, karena nanti yang dihitung ini di lingkaran yang paling kecil di dalamnya ini. Jadi yang didahulukan operasinya ini di dalamnya teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi caranya adalah kita kurangkan ini dengan penjumlahan. Dan penjumlahan apa? Penjumlahan ini dari penjumlahan jam-jam ini. Jadi langsung kita jadikan satu, yaitu kita akan gunakan ini karena ini ada, jadi kita akan gunakan apa? Jadi yang pertama kita akan masukkan oh maaf saya belum set di sini. Saya jam tersedianya ini kita akan gunakan sebagai jam ini jam (24) dikurangi jam, tadi yang pertama jam tidur dikurangi jam bekerja, ini jam bersantai. Seperti ini ya teman-teman. Oh, masih ada satu perintah lagi yang kurang, itu karena ada eliminasi 3 lagi. Jadi saya ulang dulu. Jam tidur, jam bekerja, jam bersantai, dan ditambah 3. Oke. Dan untuk outputnya ini kita akan tambahkan jadi kamu punya ini ya teman-teman. Jadi kamu punya jam tersedia ya, karena ini kita akan masukkan hasil dari jam tersedianya untuk kita kasihnya
Oke, jadi seperti ini programnya teman-teman. Kita akan coba menjalankan programnya ini. Berapa jam kamu tidur? Misalkan 8 ya, 8 jam. Berapa jam yang kamu gunakan untuk bekerja? Misalkan ada 5 jam. Berapa jam yang kamu inginkan untuk bersantai? Kita katakanlah 4 jam. Jadi kamu punya 4 untuk, oh maaf, ini 4 jam. Jam untuk belajar semangat. Oke, kita coba ulang lagi. Berapa jam kamu tidur? Itu 8. Berapa jam kamu gunakan untuk bekerja? Dan tadi ada 5 ya. 5 saja, berapa 5? Berapa jam untuk bersantai? Kita isi 3 jam. Jadi kamu punya 5 jam untuk belajar. Semangat. Oke. Jadi itu sesuai perhitungannya ini teman-teman. Step 2. Jadi kita akan mengkombinasikan kegiatan kita pada hari biasa dan hari libur ya, weekend. Jadi kita akan masukkan step 2 ini, kita combine dengan step 1-nya ini. Kita bisa langsung ini saja. Ini teman-teman, kita sudah bisa dapat perintahnya ini. Jadi kita bisa tanamkan berapa jam tidur, masukkan ini. Kita bisa lebarkan ini saja, lebarkan. Tanyakan berapa. Oke. Jadi kita akan melakukan perintahnya ini. Jadi kan tadi kita sudah dapat jam tidur dan kemudian kita sudah dapat untuk jam untuk bekerja. Dan kemudian kita akan tambahkan seperti ini ya teman. Jam bersantai untuk di akhir pekan dan tanyakan berapa jam bersantai di hari biasa. Kemudian masukkan dan dikomputasikan. Kita hitung ya nanti menggunakan ini. Kemudian kita ini bisa kita modif jadi jam bersantai kemudian variabelnya jam bersantai kita akan ubah jadi ini variabelnya menjadi jam bersantai hari biasa seperti ini ya teman-teman. Jam bersantai di hari biasa. Kemudian kita akan tanyakan jam bersantai untuk di akhir pekan ya. Jadi ini drag kan. Kemudian kita akan, karena ini belum ada, jadi kita akan buat variabel baru ya. Dan oke, sudah ada jam bersantai di akhir pekan. Kemudian kita akan komputasikan semua ini ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, kalian sudah memiliki variabel tuh, variabel dari jam di kita ini ya, apa namanya, buka variabel baru yaitu jam di saat hari libur ya, atau weekend akhir pekan. Jadi kita sudah dapat nih perhitungan untuk jam hari biasanya dan kita akan mengganti ini menjadi
untuk kita kalkulasikan untuk menghitung jam belajar di akhir pekan. Jadi kita akan set, kita akan bikin variabel baru jam tersedia akhir, akhir pekan. Oke, jam tersedia akhir pekannya. Kita akan set. Jadi kita akan baru set baru jam tersedia akhir pekan. Ini kita akan ganti jadi jam tersedia hari hari biasa, dan ini jam tersedia akhir pekan. Oke, jadi kita akan uh, menghitung ininya, teman-teman. Jadi yang langkah pertama seperti tadi, itu kita masukkan ini dulu. Ini kita set di 24. Nah, dikarenakan di akhir pekan kita tuh tidak bekerja, jadi kita tidak usah memasukkan jam bekerja di akhir pekan ini ya. Jadi kita cuma tinggal masukkan up saja. Ini kita jumlahkan, jumlahnya dari jam tidur, kemudian jam bersantai akhir pekan, dan kita kurangi dengan 3. Seperti itu. Dan untuk tadi seperti di sini, kita harus mengkomputasikan total jam yang tersedia tiap minggu. Jadi ada 5 kali jam tersedia per hari, karena hari biasa itu ada 5 ya. 5 hari, teman-teman. Kita asumsikan dari Senin sampai Jumat. Dan kemudian weekendnya itu di 2 hari, yaitu di Sabtu sama Minggu ya. Jadi kita akan buat variabel baru. Jadi kita akan jam tersedia per minggu. Oke, jadi jam tersedia per minggu. Jadi kita punya variabel baru jam tersedia per minggu. Jadi kita gunakan variabel ini untuk atur jam tersedia akhir minggu. Kita akan jam tersedia pada mana ya? Sedia per minggu ini ya, teman-teman. Jadi kita akan tambahkan ya, kita masukkan tambahkan, dan di dalam tambahnya ini kita akan gunakan perkalian ya, teman-teman. Karena di sini kita akan masukkan 2 perkalian, yaitu jadi di perkalian untuk weekdays-nya dan perkalian untuk weekend-nya ya. Jadi kita tinggal masukkan saja variabelnya tadi, jam tersedia hari biasa, kita kalikan 5 ya, teman-teman, karena ada 5 hari biasa. Kemudian jam tersedia akhir pekan, kita kalikan 2. Dan kita akan ubah ini, kita akan rinci ya, teman-teman. Jadi jam tersedia hari biasa, kemudian kita akan tambahkan lagi, kita akan tunggu ya buat dia 1 second aja. Kemudian kita play, kita akan duplicate ini aja lampunya. Ini kita rubah ya, teman-teman, jadi jam tersedia akhir pekan. Kemudian wait 1 second dan kita akan duplicate ini lagi. Jadi kamu punya
jam tersedia per minggu, jam untuk belajar, semangat. Oke, jadi kita akan, jadi programnya sudah jadi ya teman-teman. Ini programnya akan eh, bekerja sesuai perintahnya kita yang sudah kita cantumkan di bagian kedua ini. Dan coba kita akan menjalankan program ini teman-teman. Oke, berapa jam kamu tidur? Oh maaf teman-teman, ini mungkin oke. Akan berapa jam kamu tidur? Kita akan jawab 8 jam. Berapa jam yang kamu gunakan untuk bekerja? Kita asumsikan 7 jam. Berapa jam yang kamu inginkan untuk bersantai di hari biasa? Kita misalkan 3 jam. Berapa jam yang kamu inginkan bersantai di akhir pekan? Di akhir pekan tentunya lama ya. Misalkan kita inginkan berapa ya? 7 jam ya. Karena hari bekerja kita 7 jam, di akhir pekan santai-santai juga 7 jam. Oh, maaf ya. Tadi ada yang minus ya. Jadi jam tersedia hari biasanya uh, sepertinya bagian kok. Oh, kan 24. Oh, maaf, maaf. Berapa jam kamu tidurnya? Kita taruh 8. Kemudian berapa jam saya bikin berarti aja biar lebih. Jadi oke, 24 jam ya teman. Berapa jam kamu tidur? Kita taruh di 6 jam aja. Berapa jam untuk kamu gunakan untuk bekerja? 7 jam. Berapa untuk bersantai? Kita taruh di 2 jam aja. Berapa jam yang kamu inginkan untuk bersantai di akhir pekan? Kita bisa memahami ini, misalkan 7 jam. Kita punya 1 jam untuk belajar. Oh, teman-teman. Oke, kita coba kan. Berapa jam kamu tidur? 8 jam. Berapa jam kamu gunakan untuk bekerja? 7 jam. Bersantai. Berapa jam yang kamu inginkan untuk bersantai di akhir pekan? Kita langsung taruh 7 jam. Jadi kan punya minus 1 jam. Ini ada salah kalkulasi, teman-teman. Saya sepertinya salah masukin uh, ininya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tadi di sana apa saya ada yang salah masukin uh, jamnya sehingga hasilnya minus ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk pengaplikasian program ini di Scratch ya. Kemudian kita akan lanjut pengaplikasian program ini di uh, Replit di Python. Oke, langsung saja.
Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut mengaplikasikan apa yang sudah kita buat tadi di Scratch di Replit ya teman-teman. Jadi kita akan membuat project available output tadi, tapi dalam bentuk Python ya teman-teman. Jadi kita akan tanyakan berapa jam tidur, berapa jam yang kamu gunakan untuk bekerja, berapa jam yang kamu ingin untuk bersantai di hari biasa, dan bersantai di akhir pekan. Kemudian kita akan menghitung jam yang tersedia di hari biasa untuk belajar, kemudian jam yang tersedia di akhir pekan untuk belajar, dan jam yang tersedia per minggu untuk belajar. Kemudian kita akan nanti akan nge-print semuanya ini menjadi jam yang tersedia di hari biasa untuk belajar, jam di akhir pekan, dan jam total jam di per minggunya ya. Jadi langsung saja kita akan masukkan jam santai hari. Kita akan mulai membuat programnya. Kita akan masukkan variabelnya dulu ya. Kita akan masukkan dari tentukan hari. Mana? Oke. Dan Anda bisa melihat sekarang kita memiliki sebuah kesalahan di sini karena jam santai. Nah, variabel jam santai tidak ada lagi. Sekarang kita kenapa kita pakai float? Jadi yang ini tidak modul float ini, fungsi float ini sebenarnya sama kayak integer. Cuma float ini bisa digunakan untuk angka koma itu, sedangkan integer itu hanya bisa untuk bilangan bulat saja. Jadi untuk koma-koma nggak bisa. Cuma meskipun kita tidak pakai koma, kita akan pakai penerapan fungsi float sendirinya. Berada di dua baris. Jadi saya menulis garis terbalik, yang berarti baris ini akan berlanjut ke baris berikutnya. Jika Anda menambahkan indentasi 4 spasi, misalnya, bagian yang Anda butuhkan per hari, 2, 3, 4 spasi, maka itu lebih mudah dibaca. Kita tahu bahwa ini akan terus seperti itu. Dan ketika kita membaca, untuk merapikan kita oke, sekarang kita bisa meletakkannya di sini. Nanti bentuk sekarang lebih mudah dibaca. Kita perintahannya seperti ini. Hari kerja. Kemudian kita masukkan variabel selanjutnya, yaitu jam yang tersedia adalah sama dengan. Jadi kita perlu mengalihkan hari kerja. Jadi jam tersedia pada hari kerja pertama kali dikalikan 5. Dan kemudian berapa jam bekerja yang Anda butuhkan per hari. Kemudian setelah ini kita masukkan variabel baru, yaitu jadi mari kita langsung menaruh garis kembali ke baris baru dan ini ya, mulai. Apa namanya? Jam. Jadi akhir pekan tersedia Paris. Dikalikan 2. Bagus. Bagian ini selesai. Sekarang kita perlu mencetak hasilnya. Jadi kamu punya? Ya, jam biasa. Saya akan hari. Jam yang tersedia. Jam belajar setiap hari kerja. Oke, di sini Anda bisa melihat kita bisa melakukan. Ini misalnya, untuk kembali ke baris baru. Jadi kita memiliki tanda kurung buka, tetapi tanda kurung buka itu berada di awal baris. Jadi jika kita hanya menekan Enter, nah, kita tidak akan menghemat banyak ruang. Saya masih menggunakan garis miring terbalik setelah penambahan. Baiklah, kita punya ini dan bisa cetak. Yang butuhkan di hari kerja. Jadi karena Replit ini ada asisnya ya, jadi memudahkan kita untuk ngoding. Ini karena kita jawab, jadi kita langsung hapus saja. Nah, kurang lebih jadinya nanti seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal kita rapikan saja. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi kita sudah dapat 4 variabel, dan kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkalkulasikan semua ini ya teman-teman. Jadi kita akan
mengoperasikannya dengan cara eh, kita akan buat variabel baru lagi teman-teman. Jadi jam eh, ya, sedia eh, ya, sekian. Dan karena 1 hari 24 jam, jadi kita gunakan sama yang seperti tadi ya teman-teman. Di jam tidur kurang jam. Nah, berbeda sama scratch tadi ya, dimana kita harus mengurangi, dan untuk menjadikan satu ini kita harus menggunakan penjumlahan. Sedangkan bedanya di Python, kita bisa langsung mengurangkannya saja teman-teman. Jadi tinggal bisa di minus terus. Oke. So, jam minus jam total. Oke, kita sudah dapat ini teman-teman. Dia Ini. memiliki Kemudian kita bisa STR, minggu, sedikit rapikan teman-teman. dan Oh, biasanya kita lupa baris baru. untuk hitung Jadi titik. kita memiliki tanda kurung buka, tetapi tanda kurung Ini kita bisa rapikan dengan cara ini kita bisa garis miring teman-teman. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini supaya terlihat lebih rapi ya. Dan kita akan lanjut. Jam. Oh maaf teman-teman, ini saya ada salah masukkan. Ini libur dan ini hari kerja. Libur. Oke, sudah. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita hari libur. Ini kita 24. Karena di libur ini kita tidak ada jam kerja ya, jadi seperti di scratch tadi, kita langsung saja masukkan. Oke, oke. Duh, saya hari libur, dan kita kurangin 3. Dan kemudian kita buat variabel baru lagi, yaitu jam
jam eh enggak, total aja total jam tersedia. Jadi kita tinggal masukkan ini ya teman-teman, hasil penjumlahan perkalian dari jumlahnya ini dari jam tersedia hari kerja. Itu kita kalikan 5 ya teman-teman, karena kita sepakat bahwa hari kerja ada 5, 5 hari. Kemudian kita tambahkan jam tersedia hari libur, kita kalikan dengan 2. Jadi seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Dan setelah sudah selesai gini, kita akan komputasikan sisa jam yang tersedia untuk belajar dan kita buat pernyataannya ya teman-teman. Jadi kita akan print yang tersedia untuk belajar di hari hari kerja adalah oke. Jadi print jam yang tersedia untuk belajar di hari kerja adalah contoh. Jangan lupa untuk jamnya ya. Jadi seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya sama saja teman-teman. Kita tinggal print. Oh maaf, ini supaya tidak terjadi kesalahan. Tekan jam ketiga hari libur. Tambah kurung. Oke.
Kemudian selanjutnya kita akan print um, jam yang tersedia untuk belajar dalam seminggu. And string total jam tersedia, ya, karena kita menggunakan variabel total jam tersedia tadi, yang kita tambah dengan jam. Oke, kurang lebih seperti ini ya programnya teman-teman. Jadi ini ada tanyakan berapa jam yang tidur, kita masukkan semua apa namanya, semua kita masukkan dulu, semua variabel yang kita butuhkan. Jadi kunci pertama kita masukkan semua variabel yang kita butuhkan, baru kita perintahkan untuk print outputnya ini ya teman-teman. Jadi kita akan coba menjalankan program ini. Berapa jam tidur yang Anda butuhkan per hari? Kita tulis 8. Dan berapa jam yang Anda butuhkan? Berapa jam bekerja yang Anda butuhkan per hari? Kita anggap saja 7 jam ini. Berapa jam yang Anda butuhkan di hari kerja? Jadi 8 tambah 7. Kita kerja untuk 2,5 jam ini. Berapa jam bersantai yang Anda butuhkan di hari libur? Kita 7 jam karena di hari libur kita tidak bekerja. Oh maaf, sini ada. Oh, ada salah ini ya teman-teman. Jadi jarang bersantai di hari biasa karena tidak ada. Ini hari kerja ya teman-teman. Kita tadi salah input. Kemudian hari libur dan hari biasa, kerja hari libur. Oke, kita coba ulang ya teman-teman. 8 jam. Kita membutuhkan jam. Dan ini kita 2,5 jam. Yang membutuhkan energi libur kita kasih 7 jam. Oke, di sini ada teman-teman. Jam yang tersedia untuk belajar di hari kerja ada 3,5 jam. Dan jam yang tersedia untuk belajar di hari libur ada 6 jam. Jadi, jam yang tersedia untuk belajar dalam seminggu adalah 29,5 jam. Oke, kenapa 29,5 jam? Karena hari kerja kita punya 3,5 jam, itu nanti dikalikan 5, dan hari libur ada 6 jam. Jadi kita bisa dikalikan 2 dan nanti dijumlahkan teman-teman. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk programnya. Mantap. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah praktek challenge project-nya ini ya, Available Hours to Study. Jadi kita sudah membuat project menggunakan ini, Python dan Replit, dimana kita sudah membuat ini, yang sudah kita run bersama-sama tadi, dan ini sudah kita run, dan bekerja ya teman-teman, bekerja dan berhasil codingannya. Oke, mantap. Push run. Dan
Jadi kita di video ini kita belajar gimana caranya memanfaatkan memasukkan variabel di dalam pemrograman kita. Dimana variabel itu sendiri tadi merupakan eh, input nama yang kita masukkan ke dalam program kita dan bisa kita gunakan berulang-ulang untuk perintah tertentu tiap variabelnya. Jadi seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terbata-bata, masih kurang jelas, ataupun uh, ada salah. Tadi saya juga melakukan banyak salah waktu proses uh, pembuatan proyeknya. Saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita bisa belajar bersama ya teman-teman, belajar bareng, bisa sharing-sharing bareng. Jika teman-teman bisa ngasih masukan ke saya, bisa drop di kolom komentar di bawah. Jadi cukup sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.